Halo, Halo, kabar? silakan Ya, Om. ya. Ya, thank you Om. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Mau dengar cerita Om, supaya orang lain juga bisa dengar cerita Om dan mengenai perjalanan Om mengikuti Yesus. Ya. Kita mau tahu sedikit gitu, apa Om bisa sharing dikit gimana Om menjadi Kristen? Ya, sebelumnya terima kasih. Saya sendiri tidak ingat karena terlalu masih kecil kapan saya dibaptis, tapi saya sudah dibaptis dan saya mengikuti Sunday School, mengikuti katekisasi, dan saya pun sudah di CD. Tapi memang kenyataannya orang tua saya memang orang Kristen, dan kakek nenek saya pun orang Kristen. Jadi mungkin orang lain mengatakan bahwa saya itu Kristen keturunan, tapi saya tidak mau menyatakan bahwa saya itu Kristen keturunan yang the best. Ada orang yang lain yang non-Kristen kemudian menjadi Kristen, itu mungkin yang lebih bagus daripada saya. Itu ya, terima kasih. Ya. Apa Om bisa sharing sedikit tentang perjalanan Om, struggle atau pengalaman yang cukup susah di hidup Om yang lumayan berkesan? Ya, pengalaman yang menyusahkan buat saya itu tahun 65. Jadi bagi saudara-saudara yang lahir sebelum tahun 65, dia akan tahu sejarah apa yang terjadi tahun 65. Nah, sedangkan yang sesudah tahun 65 akan mendengarkan apa yang terjadi tahun 65 yang disebut G30S. Itu peristiwa yang biadab menurut saya dan yang menyedihkan. Biadab dalam arti banyak tingkah laku yang di luar peri kemanusiaan, dan yang menyedihkan banyak keluarga yang kehilangan loved one dan tidak kembali lagi ke bumi. Terjadi pada diri saya sendiri tahun itu. Pada waktu itu saya masih di SMP, dan saya in the coast di kota kecil saya itu. Nah, setelah saya pulang sekolah di dekat kos saya, teman saya datang yang tadi paginya juga udah ketemu di sekolah, tapi dia datang kembali mengatakan ke saya bahwa saya disuruh pulang, tapi disuruh pulang ke rumah Bude. Bude itu artinya taci dari orang tua saya. Kemudian saya bertanya, kenapa saya mesti pulang ke rumah Bude? Bukan ke ibu saya sendiri, padahal rumah tidak begitu jauh. Tapi akhirnya saya ngikutin, saya pulang sama-sama naik sepeda. Begitu sampai di rumah halaman bude saya melihat beberapa pemuda yang mengangkut barang-barang pindahan, dan saya tahu persis bahwa furniture yang mereka pikul itu adalah ranjang saya. Saya tahu persis itu. Kemudian pada waktu yang bersamaan, bude saya itu datang sambil menangis dan meluk saya. Dia mengatakan, "Bapak, Ibu, kamu sudah dibunuh tadi malam." Entah saya ngomong apa pada waktu, saya tidak ingat, tapi yang jelas saya sedih. Pada sore harinya tamu-tamu udah pada pulang. Nah, yang tinggal di situ tuh hanya saya dengan Pak Pendeta dan of course pada bude dan keluarga. Kami mempunyai pendeta situ, memang satu kampung itu adalah orang-orang Kristen. Dan kita mempunyai gereja tersendiri, yaitu yang disebut Gereja Kristen Jawi Wetan. Jadi gereja Jawa Timur di bawah Sinode Jawa Timur. Pak Pendeta mengatakan ke saya, lebih baik malam ini kamu pulang kembali ke tempat kosan kamu. Saya bertanya kepada Pak Pendeta, kenapa saya mesti pulang lagi? Soalnya kamu dicari orang-orang di sini, kamu juga mau dibunuh. Saya heran juga, saya tanya, apa salah saya? Pak Pendeta meneruskan menjawab saya, karena kalau kamu tidak dibunuh, kamu akan mengadakan balas dendam kepada orang-orang tersebut. Ya, saya akhirnya mengikuti Pak Pendeta. Saya diantar pulang ke tempat kosan saya.
Sampai di kosan saya Pak Pendeta pamitan dia mau pulang kembali. Dan saya langsung mau masuk ke kamar, saya ngetuk pintu dulu. Ibu kos saya yang membukakan pintu dan dia mengatakan, "Loh, ngapain kamu kok masih ada di sini? Mendingan kamu pulang sekarang juga. Karena beberapa menit yang lalu teman-teman kamu pada datang mencari kamu, mau membunuh kamu dengan membawa senjata tajam." Konon ceritanya salah satu teman itu adalah teman baik saya sendiri. Entah mengapa dia menguper-nguper saya. Tapi sebelum beberapa hari kejadian ini, saya sempat ngobrol sama teman saya itu, dan dia mengatakan, "Baru saja saya membunuh orang." Emang kamu nggak takut membunuh orang? Untuk melepaskan ketakutannya, dia mengatakan ke saya bunuh dan darahnya saya minum. Maaf Bapak Ibu, saya katakan ini karena itulah kejadian yang sebenarnya. Dan pembunuhan pada waktu itu seperti kita membunuh nyamuk, tidak ada hukum yang berlaku. Disitulah saya berjalan naik sepeda pulang sendirian, dan disitulah saya mulai mempunyai rasa ketakutan. Saya diselimutin oleh rasa takut yang luar biasa. Takutnya tuh tahu-tahu teman saya itu mencari saya dari belakang dan saya dikerjain, saya dibantai begitu. Tapi saya jalan terus. Di sepanjang perjalanan itu saya melihat banyak mayat-mayat di jalanan yang fresh baru dibantai. Saya berusaha untuk menghindarkan kenyataan itu, tapi saya nggak bisa karena saya naik sepeda, takut saya kalau menggilus mayat itu. Dan disitulah saya sadar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menolong saya, yang bisa menolong keselamatan saya. Maka dari itu saya memfokuskan diri untuk lari kepada Tuhan. Saya mencari Tuhan, saya pasrah pada Tuhan untuk perlindungan. Saya jalan terus sampai di rumah Bude, dan Bude juga kaget kok saya pulang lagi. Saya katakan sebenarnya apa yang terjadi di tempat kosan saya. Jadi kenapa saya dicari-cari di sekolah, saya dicari-cari di rumah, di community di rumah. Bude saya bilang, "Oke, malam ini kamu tidur di rumah kakek." Rumah kakek itu hanya seberang menyeberang dengan rumah Bude saya. Saya nunggu malam larut. Jadi gelap sekali, tidak ada lampu penerangan. Saya jalan menuju rumah kakek bukan melalui driveway yang sudah ada, tapi saya melalui semak-semak di antara pepohonan, pohon pisang, ketela, jagung, dan lain sebagainya. Sudah sampai di rumah kakek saya bilang, "Oke, kamu tidur di kamar ini, tutup pintunya." Saya lakukan itu. Kemudian lampu dimatikan oleh kakek saya, jadi gelap sekali. Saya tidak ingat jam berapa itu, karena saya tidak punya jam. Dan seandainya ada jam di tembok, saya tidak bisa melihat angka berapa, karena gelap sekali. Jadi acara saya malam itu hanya berdoa. Tentunya saya nggak bisa tidur. Malam makin berlarut, saya mendengarkan orang dari luar tuh, banyak orang, pada ngomong apa tidak tahu, seperti tawon saja. Dia makin dekat ke rumah kakek saya. Disitulah ketakutan sekali saya. Kalau saya presentasinya, saya hitung ketakutan saya itu mungkin 10 out of 100. Dan saya berdoa kepada Tuhan dalam bahasa Jawa. Saya mengatakan, "Romo kaulon derek paduko," yang artinya, "Ya Bapak, saya mengikut Tuhan." Idenya saya berdoa demikian karena saya takut kalau saya tidak punya waktu untuk berdoa karena saya dibantai dan merasakan sakit. Dan saya juga berdoa lagi, saya mengingat sejarah Tuhan Yesus yang diuber-uber oleh tentara Romawi, dan Tuhan Yesus berdoa sendirian dan meminta kepada Allah Bapa supaya melepaskan cawan itu dari Tuhan sendiri. Tapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Itu yang doa yang saya ikutin. Kemudian tidak lama lagi
pintu digedor sambil teriak-teriak, Pak Guru, Pak Guru. Nah, disitulah tensi saya drop menjadi mungkin 10 out of 50 karena saya mengenal bahwa itu suara-suara Pak Pendeta. Jadi rupa-rupanya Pak Pendeta mengantar saya sore hari itu, dia pulang menggerakkan pemuda-pemuda Kristen untuk ke kali mencari jenazah orang tua saya itu. Dia mengatakan begini, Pak Guru, anak Pak Guru sudah saya ketemukan dan mayatnya sudah saya bawa pulang. Tapi ibu belum bisa diketemukan. Ya, sebetulnya ibu sampai sekarang juga tidak ketemu, ada di mana. Dan saya keluar, tadi dia tidak menampakkan diri. Saya tanya, boleh nggak Pak Pendeta saya ngikut melihat jenazah orang tua saya? Pak Pendeta bilang nggak boleh. Ingat kamu masih dicari-cari orang. Dan entah berapa lama, berapa minggu saya tidak sekolah dan saya diisolasi diri di situ. Kemudian waktu sudah rada aman, saya naik sepeda sama dengan pemuda Kristen. Saya ke kali, di mana sepanjang kali itu yang menjadi saksi bisu di mana orang tua saya dibantai. Dan di situ saya menyaksikan banyak mayat-mayat yang hanyut di bawah arus kali itu. Ya, saya rasa cukup segini saja secara singkat. Iya, terima kasih Om. Itu peristiwa kita yang di sini yang zaman modern mungkin kurang bisa relate ya. Peristiwa-peristiwa itu ya seperti kata Om tuh biadab sekali. Yeah. Sounds hard, sounds tough. It is. Tapi aku percaya Tuhan berusaha mengajarkan something, membuat Om juga. Apa yang kira-kira Tuhan berusaha ajarin buat Om melalui peristiwa ini? Bagaimana caranya peristiwa ini tuh bisa bantu Om buat lebih percaya sama Tuhan? Ya, pada waktu itu saya meyakini bahwa Tuhan itu menguji iman saya. Seperti yang saya katakan semula, tidak ada seorang pun yang bisa membantu dan menyelamatkan saya. Makanya saya lari kepada Tuhan, saya memfokuskan diri kepada Tuhan. Dan pada waktu saya bertanya kepada Tuhan, kenapa hal ini terjadi pada diri saya, Tuhan belum menjawab. Lama-kelamaan, apalagi sampai saat ini, saya menerima jawaban itu. Ternyata Tuhan selalu mendampingi saya kemanapun saya pergi. Jadi Tuhan telah menjawab, saya sudah membuktikan semuanya itu. Ya, rasanya itulah yang menguatkan saya untuk lebih percaya lagi pada Tuhan. Dan saya tetap belajar untuk mengasihi Tuhan. Sampai sekarang, semampu saya, sekuat saya. Terima kasih. Terima kasih Om buat ceritanya. Kalau boleh, aku doain buat Om. Kita tutup. Terima kasih. Bapa yang baik, yang kami kenal sama Yesus Kristus, kami ucap syukur Engkau memanggil Om Yandi untuk menjadi anak-Mu. Meskipun melalui kehidupan dan banyak peristiwa di hidupnya yang keji, yang penuh dengan kesedihan, yang mungkin sampai sekarang jawabannya masih belum ditemukan ya Bapak. Tapi Bapak mengucap syukur karena bahkan melalui peristiwa-peristiwa seperti itu, Engkau membawa sebuah kebaikan, dalam arti di mana Engkau menanamkan iman yang jauh lebih kuat di diri Om, lebih mengasihi Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan. Peristiwa bahkan di mana Om hampir kehilangan hidupnya sendiri, bahkan terhadap teman yang paling dekatnya, teman dekat dia. Bapak kami berdoa, Engkau yang terus kuatkan dan beri dia penghiburan dalam keluarga dia. Tanamkan terus kasih kepada Tuhan dan orang-orangnya supaya dia bisa terus menjadi garam dan terang dimanapun dia ditempatkan.
Terima kasih Bapak untuk cerita dari Om yang sangat luar biasa, dan ini juga cerita tentang Engkau. Terima kasih. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.